Kalau kita berpikirnya secara ya tadi non logis gitu kan, kita akan mengatakan ini adalah khodam, gitu, khodam atau karoma atau segala macam. Ya itu betul juga, nggak salah omongan seperti itu. Cuman kalau dalam bahasa saya, ini hukum kekekalan energi, energi kekal dari para wali yang ada di sini, yang bersifat baik, kita bisa rasakan luar biasa. Dalam bahasa umumnya disebut khodam. Ya, kalau dalam bahasa yang lebih dalam lagi kita sebutlah itu namanya residu energi, hukum kekekalan energi yang terus bisa dirasakan dari generasi ke generasi. Begitu juga dengan energi yang tidak baik, karena memang kedua hal ini harus ada demi menjaga keseimbangan dan keteraturan hukum di alam semesta, hukum keseimbangan dan hukum keteraturan. Tanpa itu maka semesta ini tidak akan berimbang. Kalau kita sebagai pendaki nih Bang, gimana nih caranya biar bisa memanfaatkan energi tersebut dengan benar, dengan jalan yang benar gitu, baik yang awam maupun yang mempunyai perjalanan spiritual yang beda dari orang-orang awam gitu. Sebenarnya kembali lagi kepada hati kecil kita ya. Kalau kita berpikir positif ya, kita mengambil energi positif dari alam ini selalu positif gitu kan. Pohon menyediakan oksigen ya, air, tanah, udara, alam ini menyediakan semua hal positif bagi kita. Pohon menjadi jahat, pohon menjadi nggak baik, menjadi nggak berguna karena kita salah menggunakan. Begitu juga dengan tanah, menjadi longsor, menjadi membahayakan kita karena kita salah memperlakukan alam. Jadi buat para pendaki, kalau Anda sedang mendaki, berpikirlah positif, berpikirlah yang baik ya. Kalau Anda berpikir buruk, kembalikan lagi kepada yang baik, karena baik dan buruk selalu ada. Kita tempatkan diri kita di tempat yang baik. Jadi semua dari diri kita sendiri. Betul. Segala sesuatu selalu bermuara kepada diri kita sendiri. Kita ini hanya pelaku, kita ini hanya wayang dari panggung semesta kehidupan. Dalang kita hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, keren banget ya. Pelajaran banget kita hari ini ya. Ngobrol kalau bersama dengan suhunya, dengan masternya itu hasilnya beda banget. Bisa aja. Oh ya, ngomong-ngomong nih, kita lagi ngeliwat nih. Bisa dicek dulu Bang, daripada gosong tat. Belum. Jadi intinya buat para pemirsa layar handphone Indie Hike ya, kita semua di sini tidak bermaksud untuk menggurui Mbak Nani, betul, Mbak Hamidah, saya sendiri. Kita berkumpul di sini untuk saling sharing, berbagi pengalaman baik untuk kita bertiga juga untuk rekan-rekan semua. Sebab tidak ada yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya kebagian peran yang sudah dititipkan dari jauh sebelum kita terlahir ke dunia, bahkan sebelum dunia ini tercipta. Segala sesuatu yang tertulis, terlukis, terlihat, terdengar, baik secara kasat mata, kasar, ataupun secara halus, itu semua sudah diatur dengan teratur oleh Sang Maha Teratur dalam keteraturan yang luar biasa teratur. Jadi kita tinggal teraturkan lagi, seperti naik gunung, jantung harus teratur, napas harus teratur, maka terciptalah ritme langkah yang baik. Begitu juga dengan pola pikir, kita harus berpikir yang baik ya, mengadakan sesuatu yang baik, berbuat yang baik, maka akan tercipta juga langkah-langkah yang baik, akan hadir pula kekuatan yang baik, residu energi yang baik itu akan hadir di dalam pendakian kita. Tidak hanya dalam pendakian, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa otomatis gitu ya Bang ya? Dengan alami, karena semuanya sebenarnya itu sangat teratur, saling berkaitan. Betul, gitu ya? Saling berkaitan, tangan kanan, tangan kiri, lubang hidung kiri, lubang hidung kanan, mata kiri, mata kanan. Ya, ada lubang atas, ada lubang bawah, gitu kan? Itu semuanya tuh sangat teratur. Cuman kadang-kadang kita kita kalah oleh pikiran kita. Kita lupa pikiran harus disimbangkan oleh hati nurani, oleh hati yang paling dalam. Penyeimbangnya itu
Seperti alam kalau nggak seimbang, nggak ada ini, nggak ada. Misalnya cuma tanah aja, tidak ada pohon yang menghasilkan oksigen, oksigennya dari mana? Ya itulah asobab yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul sangat teratur. Asobabnya ada udara, asobabnya seperti ini. Ada air, asobabnya. Asobab itu tahu kan sebab. Kalau ada sebab mesti ada akibatnya. Itu kita harus tahu. Jadi anak-anak gunung itu kalau memang bijaksana akan mengerti yang namanya hukum sebab akibat, hukum keseimbangan, hukum keteraturan. Tidak akan hadir seorang pecinta jika dia tidak bisa mencintai dirinya. Tidak akan hadir seseorang yang berpetualang di alam bebas, ya, seorang petualang yang baik, yang bijak, jika dia tidak bijak melihat sekitarnya, dia tidak bijak menilai, ya, menggerakkan kakinya, hati dan pikirannya di dalam keseimbangan yang luar biasa. Ya apa? Keseimbangan alam. Karena keseimbangan alam intinya adalah keseimbangan kita. Nggak usah jauh-jauh lihat macam-macam. Ya, lihat aja diri kita. Jantung bergerak. Saat jantung tidak seimbang bekerja, maka anggota tubuh lain akan pincang. Jantung, kaki kenapa? Ikut nggak seimbang. Ya kan? Atau jempol kita kejepit pak, misalnya ketibanan batu, kenapa mulut yang menjerit? Malah inilah hukum keseimbangan yang terkadang lepas dari pengetahuan kita. Jadi kesimpulannya, setiap melakukan pendakian kita harus tetap optimis, Betul, positif, gitu ya, Bang, ya. optimis, positif, Bijak dalam memanfaatkan alam, menggunakan alam, gitu ya. betul. Jadi residu energi itu kekal. Kita jadi bisa kebagian energi Oh gitu ya. yang baik tadi. Kalau kita baik, mereka juga akan baik gitu ya, Bang ya. Betul, akan baik. Kebaikan itu nggak bisa kita nilai lewat pikiran atau mulut perkataan kita, enggak. Nanti akan feedback kepada kita yang baik juga, gitu. Akan feedback kepada kita tuh hal yang baik juga. Terkadang kebaikan itu pahit sampai kita harus nangis, sampai kita harus menjerit. Tapi kalau kita telisik lebih dalam, kenapa kita dibegitukan? Ternyata kita mau diseimbangkan, ya kan? Ternyata kita mau dikembalikan seperti alam. Kita mau dikembalikan secara alami ya. Cuman prosesnya terkadang kita nggak sadar. Inilah kelebihan anak-anak gunung sebenarnya. Sangat dekat sekali dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan alam itu orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Insya Allah. Amin, amin. Terus ini Bang, ini kan banyak juga baca cerita-cerita pengalaman pendakian gitu, ada serombongan yang tersesat selama berhari-hari. Itu kenapa ya Bang biasanya itu bisa terjadi gitu? Terus bagaimana cara kita mengambil sikap kalau hal itu terjadi pada kita gitu loh Bang? Keluar dari jalur, terus tersesat, terus diganggu kayak gitu. Kalau tersesat ya kita ambil satu dulu. Kalau tersesat itu biasanya kita ambil secara teoritis saja ya. Nah, jangan ambil dari yang lain dulu gitu. Dari faktanya, Logisnya dulu dari ya, logisnya logisnya dulu. dulu. Biasanya orang-orang yang tersesat ini dia tidak menguasai medan. Tidak memahami bagaimana cara membaca medan. Ya. Terus yang paling penting ya, tidak memiliki keterampilan dasar bagaimana cara kita melakukan kegiatan di alam bebas ya. Karena sangat penting ya, anak-anak pecinta alam itu, anak-anak bukan pecinta alam ya, orang-orang yang gemar bermain-main dengan alam bebas itu sangat penting memiliki pengetahuan dasar itu ya, supaya kita nggak tersesat. Itu mudah. Satu, kenali jalur pendakian kita, kenali ya, kita naik dari mana, syukur-syukur tahu arahnya, misalnya barat, utara barat ya. Persiapkan peta, cek lokasi Iya, ya Bang ya. betul. Andai nggak punya peta, paling tidak literasi tempat itu kita gali sebanyak-banyaknya ya, preventif. Jadi kita mencegah ya, jangan sampai kita tersesat. Kalau udah tersesat ntar beda lagi nih. Supaya nggak tersesat seperti tadi, kita gali literasi yang banyak ya, kita pelajari medan ya. Kalau misalnya nggak kita dapetin dari mana-mana, kan kalau kita datang ke satu tempat kita berinteraksi dengan penduduk lokal. Dia tanya sama mereka, tanya, Pak, dari sini ke pos 1 berapa jam, dari pos 1 berapa jam, terus ada apa aja kira-kira hal yang bisa membuat kita nanti kehilangan arah. Betul kan? Itu gali semua dari mereka dan itu kita simpan baik-baik ya.
Seandainya itu gunung yang sudah terkenal, gunung yang familiar, mungkin tidak terlalu bermasalah. Yang dikhawatirkan ini gunung-gunung yang belum familiar, yang jalurnya belum jelas, misalnya kayak Salak 2 atau Gunung Raung di awal-awal periode sebelum terkenal gitu kan. Itu kita sangat membutuhkan literasi gitu. Kalau kita udah pelajari literasi, di saat kita jalan kita siapkan marka agar di saat kita kembali kita mengikuti nih. Marka itu bisa berupa tali plastik, kita buat di sepanjang jalan pendakian yang kita lewati di saat kita mendaki. Jadi nanti begitu kita turun, oh ini markanya udah ada. Ya, kalau bisa hindarin lah bacok-bacok pohon lah. Gitu kan, kalau bisa pakai tali aja. Nggak dilepas juga nggak apa-apa karena akan berguna untuk yang lain. orang lain, pendaki untuk berikutnya pendakian yang selanjutnya. Itu untuk mencegah supaya kita nggak Nggak tersesat. tersesat. Kalau kita udah tersesat, itu ada yang namanya stop, sit down, thinking, observe, planning. Jadi kalau Anda betul-betul merasa sudah tersesat, ciri-cirinya adalah satu, Anda sudah tidak berada di jalur pendakian. Tidak ada jalur yang dibuat atau ditinggalkan oleh makhluk, oleh peradaban. Karena jalan itu sudah peradaban, jalan di gunung itu udah masuk dalam peradaban karena dibuat oleh manusia. Ketika Anda sudah tidak menemukan jalan yang dibuat oleh manusia, berarti Anda sudah tersesat. Anda perhatikan punggungannya, apakah Anda berada di dasar lembah atau Anda sudah pindah punggungan atau Anda masih di punggungan yang sama. Kalau Anda masih di punggungan yang sama, itu mudah. Anda tadi turun dari arah mana? Kanan kiri punggungan kah? Atau di atas punggungan kah? Kalau misalnya di jalan itu masih di punggungan yang sama, Anda tinggal lambung kiri, lambung kanan, cari jalurnya. Ya, balik lagi ke atas, cari jalurnya. Kalau Anda ada di dasar lembah, ternyata Anda sudah ada di lembah, Anda balik lagi ke punggungan. Balik lagi ke atas. Jangan terusin main-main di lembah. Karena lembah itu kita nggak jelas. Kontur Baik kembali ya, Bang. betul, lebih baik kembali. Jadi kalau kita tersesat, yakin sudah tersesat, yaitu tadi stop, sit down, thinking, observe, planning. Yang pertama kita diam dulu. Setelah diam, yakin kita tersesat. Jadi kalau bisa itu diusahakan untuk membawa alat-alat itu, ya seperti fluid, ya, terus kain yang berwarna terang, cermin, itu kalau bisa dibawa. Ya. Seandainya memang terlupa dan memang nggak ada, kita bisa gunakan kok apa yang ada di alam gitu kan. Misalnya batu lah kita bunyiin teratur, tak tak tak. Memang suaranya nggak kenceng, tetapi di situ kalau kita bunyikan Konstan. betul dengan irama teratur yang menandakan itu perbuatan manusia, ya, orang akan juga bisa mengetemukan kita. Pokoknya intinya gini, di saat tersesat jangan pernah bergerak turun ke bawah, kembali lagi naik ke atas. Karena dengan Anda kembali naik ke atas, Anda mengurangi resiko kematian dan Anda memudahkan tim SAR agar Anda mudah ditemukan, dicari. Nanti setelah kembali ke atas, Anda persiapkan diri Anda sebagai seorang survivor pasif dengan diam di tempat. Kalau tidak memiliki kemampuan membaca medan tadi, itulah yang terbaik kita lakukan. Yang dibilang stop itu kita diam, duduk, kita rencanakan bagaimana di saat kita terisolir sendirian di dalam hutan, tetapi kita tetap bisa berpikir normal, tetap bisa berpikir tenang dan bisa menemukan cara. Satu yang paling mudah dikenali adalah kalau kita di alam bebas, itu yang sering kita dengar itu tentu suara hewan rimba ya, terus suara desiran angin atau suara gemericik air. Kalau kita disesatkan oleh mereka, biasanya itu nggak kita dengar. Sepi gitu, Bang. Betul, sepi, sunyi, Sepi senyap. sama sunyi beda ya, Bang? Senyap itu beda. Senyap, iya betul. Sepi, sunyi, senyap. Itu ketiga hal yang saling, yang bedanya tipis ya, tipis tapi berkaitan. Gitu kan. Jadi itu ketika kita menyadari loh, kok aneh. Terus setelah kita menyadari itu biasanya tuh ada gesekan energi, Cara tahu gesekan energi gimana? merinding. Oh, merinding itu termasuk gesekan energi. Betul, merinding itu salah satu bentuk dari gesekan energi kita sebagai manusia ya dengan makhluk lain. Bedanya sama dingin gimana, Bang? Kalau dingin tidak akan membuat kita merinding, tapi menggigil. Oh,
Ya. Kalau kita kedinginan, Meso. kalau kita kedinginan kita menggigil, nggak merinding. Tapi kalau ada gesekan energi maka kita akan merinding. Sebab merinding itu nggak bisa diperintah oleh pikiran. Bisa nggak merinding? Merinding dong lo gitu. Datang tiba-tiba. Dan kadang pun ya bang, merinding itu pun nggak sama ya. Kayak tadi kan merinding sendiri, Iya betul. hanya kagak gitu. Memang seperti itu kan, tiap orang memiliki kemampuan yang berbeda kan. Jadi merinding pun tidak, pokoknya merinding itu nggak bisa direncanakan gitu Tapi kan. saya bingung Mas. Kadang kan kalau saya dingin kan merinding juga bang. Itu bedanya apa sama merinding yang dalam tanda Merinding dengan bulu kuduk. Jadi ada Ini orang kekuatan. awam nggak ngerti banget. Jadi merinding kedinginan mungkin ada juga yang seperti itu ya. Iya. Mungkin bahasanya bukan merinding, sebenarnya menggigil gitu ya. Itu biasanya tetap ada perbedaan mendasar. Kulit kita seperti dialiri oleh listrik, seperti ada kekuatan, jadi bulunya ikut berdiri gitu kan. Mungkin perasaannya juga Betul, karena dia datang dari dalam hati, bukan dari yang lain-lain. Jadi nanti dia timbulnya itu nggak bisa diperintah, nggak bisa direkayasa. Jadi hal seperti itu, di mana tubuh tidak bisa merekayasa, kita harus sadari itu. Jadi merindingnya itu bukan karena penyebab lain ini ya bang. Bukan, karena memang gesekan energi. Kalau dingin merinding itu kan ada penyebabnya. Ada karena penyebabnya dingin, ya. gitu. Kalau ini karena ada gesekan energi dengan makhluk lain. Yang memang betul ada dan diciptakan. Hanya ada yang bisa lihat, ada yang tidak. Ada yang bisa merasakan, ada yang tidak gitu kan. Nah, perbedaannya tuh hanya di situ aja. Di saat kita lagi seperti itu, mengantisipasinya kita diam, hening gitu kan. Kalau kita udah dalam keadaan betul-betul yakin ini kita disesatkan, tadi kita udah merinding, kita menemukan kejanggalan. Intinya adalah banyak sekali hal yang janggal yang kita temukan dalam perjalanan kita, yang tidak biasa kita lihat di secara kasat mata gitu kan. Nah, itu aja. Ini merinding dulu, terus kita menemukan kayak pohon kok nggak ada yang goyang, atau pohon tuh bentuknya sama semua jadi kan. tidak ada desiran angin. Nggak ada sama sekali. Di alam bebas tuh, alam seperti itu nggak ada kayak gitu-gituan gitu. Mereka memang seperti itu alamnya, makanya pada seneng ke alam manusia gitu kan. Seperti apa sih bang alamnya itu? Ya, nggak Kalau tahu. boleh diceritakan ya. Jadi penasaran nih. Seperti apa sih rasanya di sana gitu loh. Ini menurut orang yang Sering juga ya kita kan jalan gitu ya, sering juga itu nggak ada angin itu ya kadang-kadang tiba-tiba senyap. wajar-wajar aja gitu loh menurut saya bang, yang awam gitu loh. Kan kayak ini nggak ada angin, tuh pohon pada nggak goyang gitu kan, biasa kayak gini kita temuin gitu loh. Kadang ada angin, ini masih ada dikit-dikitnya gitu. Ada angin berarti kan ada udara. Ini terkadang gini loh, udara ada tapi nggak ada angin. Iya. Dalam artian kalau di gunung nggak ada angin ya, tapi udaranya tetap sejuk. Nah kalau ini tetap biasa aja. Bahkan cenderung kita gerah di sini karena ada gesekan energi yang luar biasa. Cenderung kita panas jadinya gitu kan. Untuk alam goib sendiri ya alam seperti alam kita gitu sama, cuman bedanya mereka nggak bisa dilihat aja, goib gitu. Ya, mereka bisa lihat kita ya bang. Mereka bisa lihat kita tetap di dunia yang sama gitu, cuman dimensinya berbeda gitu. Kalau dunianya beda ya mereka nggak tinggal di pohon jengkol nih gitu kan. Karena alamnya sama, hanya dimensinya aja yang berbeda gitu. Jadi nyambung tadi bang, berdiam diri terus apa tadi, Ya menyatukan hati dan pikiran menjadi satu kekuatan rasa. sambil banyak bersolawat gitu ya bang. Ya jadi kalau hanya selawat aja, hanya selawat yang datang dari raga biasanya tidak menyelesaikan masalah. Selawat itu harus terucap ya dari hati dan pikiran kita dalam satu helaan nafas, dan itu kita harus lakukan betul-betul tenang ya, nggak boleh ada rasa takut, nggak boleh ada rasa lain-lain. Yang ada cuma ada rasa satu, saya cinta Allah dan Rasul. Di saat itu udah hadir dalam diri kita, maka menguatkan gitu ya bang. Allah sebagai pencipta dan Rasulullah sebagai kunci dari segala kunci baik di dunia maupun di akhirat akan membuat kita menjadi kuat, akan membuat kita menjadi seperti
takdir penciptaan kita, yaitu makhluk yang paling mulia di alam semesta. Untuk memuliakan diri kita, ya kita harus memuliakan Rasulullah dan pencipta kita. Kita tarik dalam satu nafas. Caranya seperti sering gue ceritain ya dalam beberapa kisah yang gue selipkan ilmu seperti ini, yaitu nggak usah gerakin apa-apa, nggak usah gerakin bibir, nggak usah gerakin lidah, diam, duduk hening. Kalau mau merem-merem silakan, yang penting tidak ada pergerakan di raga kita. Yang bergerak hanya hati dan pikiran kita untuk menyatu di dalam satu kesatuan rasa, yaitu apa? Rasa pasrah terhadap penciptaan kita, rasa pasrah terhadap kehadiran Allah dan syafaat kanjeng Nabi yang akan menghadiri keberadaan kita dimanapun kita berada. Oh, mantap banget ini keterangan dari suhunya, suhu gitu. Kalau kalian pengen merasakan sendiri sensasi apa pengalaman Bang Arya, kalian bisa baca buku cerita pendakian, buku pertamanya. Di sini banyak, di sini ada 5 cerita ya Bang ya. 6 cerita, satu kata mutiara, satu kumpulan kata mutiara. Dan banyak kumpulan kata mutiara. Kumpulan kata mutiaranya banyak banget loh. Ya, ada 70. Jadi kalau yang bisa merasakan bisa ikut larut ini dalam ceritanya loh. Biasanya. Banyak yang bilang begitu. Biasanya seperti itu. Kita baca aja ikut-ikutan merinding, yang merinding. Kalau yang cerita ngakak kayak kita ngakak gitu. Ada lucunya, ada ngakaknya, ada mistisnya, ada gitu. kutipnya. Lengkap di sini. Kalau mau pesan Ada langsung ke Bang romansnya Arya juga langsung ya Bang ya. Romansnya Iya. nggak pernah ketinggalan ya Bang. Selalu ada. Dan satu lagi selawatnya ada ya Bang ya. Betul, ada. Jadi kalau mau pesen nanti bisa kita share nomor kontak personnya Bang Arya Sena ya Bang. Langsung Betul. WA ya Bang. Langsung ya. Ada formatnya di mana sama operator kita. Kalau mau ikutin Bang Arya secara online, follow di Cerita Pendakian fanpage. Ceritanya Arya Sena. Ceritanya Arya Sena. Halaman Cerita Pendakian itu Ya, ya. cerita pendakian fanpage di Facebook itu biasanya langsung. Channelnya apa Bang channelnya? Kalau channelnya Arya Sena cerita pendakian. Jangan lupa subscribe sama follow ya. Sudah. Closing nih Bang. Hmm. Ya, pesan buat kita semua. Untuk teman-teman, baik untuk diri saya sendiri dan rekan-rekan yang ada di sini, kita harus ingat kita ini makhluk. Kita ini diciptakan untuk menjalankan peran-peran kehidupan yang diciptakan dengan sangat teratur oleh pencipta kita. Jadi kita jalankanlah peran kita dengan baik. Peran apapun itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itulah peranan ya yang menjadi takdir kita dalam mengisi keseimbangan dan keteraturan yang memang sudah digariskan dan diciptakan oleh penguasa kita di alam semesta ini. Istiqomahlah, sabar, dan tetap yakin Allah dan Rasulnya selalu ada di dalam diri kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah ngopi bareng Bang Arya Sena dengan kita Indie Hike. Dan semoga kita bisa diketemukan lagi dalam kesempatan yang lain di lokasi yang berbeda juga. Dan semoga acara bedah bukunya sukses ya Bang. Amin ya Allah. Bukunya lancar Amin. dan bisa cetak ulang lagi, dan kita tunggu edisi buku yang berikutnya yang lebih meluas gitu ya Bang. Iya. Oke, demikian, terima kasih sudah menyaksikan Indie Hike bersama Bang Arya Sena. Ngopi bareng di Sendang Bunton. Iya. Enak bro tempatnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.